ada salah satu cerita dari pendengar Scary Things tentang villa yang ada di Cisarua, Bogor. Nama pengirimnya ini tuh Dini, dan ini kejadian yang dialamin sendiri. Jadi Dini dan teman-temannya ke salah satu villa yang ada di Cisarua. Mereka 15 orang, isinya itu tuh cewek sama cowok. Pas Dini datang, kebetulan tuh baru banget dibersihin villanya karena baru ada yang check out dari villa itu. Villanya tuh bentuknya modern gitu Moebi. Nah, sekitar jam 5 sore, ada satu kejadian aneh. Waktu Dini di teras bareng sama 4 temennya, sebut aja nama teman-teman ini tuh Tania, Gino, Kina, sama Dani. Di situ Dini tuh lagi foto-foto di halaman depan. Terus tiba-tiba Dini tuh ngedenger ada suara rame banget. Padahal sekeliling tuh lagi sepi, cuma ada teman-teman yang 4 orang ini. Ditambah ada suara orang azan, padahal tuh belum waktunya. Karena di situ asar tuh udah lewat dan jam maghrib tuh masih lumayan lama. Ini jam 5 kan soalnya? Iya. Di situ karena Dini ngerasa aneh, dia nanya lah ke yang lain. Ini suara azan apa ya? Nah, sedangkan dijawab tuh sama si Dani. Hah, azan? Gue gak denger. Terus si Tania juga bilang, ini tuh baru juga jam berapa, masa udah azan sih? Oh. Nah, si Kina tuh kayak yang nakut-nakutin Dini di situ. Dia bilang, hayo lo, suara apaan tuh yang lo denger? Tapi dari situ si Dini gak mau mikir macem-macem lah, karena mungkin dia juga salah denger kan. Terus lanjut tuh, Dini sama Kina main di ayunan. Si Kina nih ngeliat dari jauh Wanda sama dia tuh di depan pintu. Terus dipanggil lah sama Kina. Tapi mereka berdua tuh cuma senyum doang, gak mau datengin ke si Kina. Ya udah tuh, akhirnya si Kina mikir, oh mungkin mereka gak mau ke situ. Nah lanjut, gak lama semua yang ada di luar tuh masuk ke dalam villa. Kebetulan si Dini di sana tuh jadi juru masaknya. Jadi Dini kan mau masak buat makan malam Bi. Tapi Dini yang biasanya berani ngapa-ngapain sendiri, gak tahu kenapa di villa ini tuh dia maunya selalu ditemenin. Karena katanya dia tuh ngerasa kayak lagi diliatin gitu, padahal gak ada yang ngeliatin. Terus habis itu setelah sholat isya, Dini sama teman-teman itu lanjutlah karaokean. Ya kayak anak muda kalau rame-rame nginep di villa gitu kan. Iya. Mereka karaokean sampai jam 10 malam, karena waktu karaoke di sana tuh cuma sampai jam 11 malam doang. Teman-teman itu pada karaokean sambil minum-minum gitu. Tapi Dini di situ nggak minum, dia cuma ikut kayak joget-joget aja sesekali. Nah pas masih karaokean, sekitar jam 10-an malam, Dini minta tolong lah ke Dio sama Wanda. Nah mereka berdua ini tuh pacaran ya. Dia minta tolong temenin ke dapur buat nemenin marinasi ayam yang mau digoreng besoknya. Di situ pas Dini lagi potong-potong bahan dan marinasi ayamnya, lagi-lagi Dini tuh makin ngerasa diawasin banget dari belakang, kayak diliatin gitu. Nah jadi di belakangnya Dini itu tuh waktu itu ada meja makan besar bulat gitu. Terus ada beberapa bangku di sana, dan posisinya tuh di belakang dapur, deket sama meja biliar dan kolam renang. Terus di sana tuh posisinya juga ada kamar mandi buat orang yang abis renang biar nggak becek kalau masuk ke dalam. Di situ Dini tuh kaget karena tiba-tiba ngelihat si Wanda lari masuk ke dalam diikutin sama Dio. Padahal kan emang si Wanda sama dia tuh niatnya buat nemenin si Dini di dapur kan. Oke. Nah ngelihat itu Dini tuh belum ngikut masuk nih, dia masih ngelanjutin marinasi ayamnya. Terus pas dia udah selesai semuanya, barulah si Dini balik lagi tuh ke teman-temannya. Nah pas Dini udah masuk dalam, Dini tuh nggak nanya ke Wanda. Dia tuh cuma mikir kayak, oh mungkin si Wanda cuma kebelet mau kamar mandi atau apa. Nah teman-teman yang lain lagi minum, ternyata salah satu dari mereka tuh ada yang tepar gitu Moebi. Terus dia tuh muntah di karpet ruang tamu sambil tidur. Ada namanya Reno. Awalnya tuh gak ada yang mau bersihin tuh karena emang bau banget. Tapi akhirnya si Dio lah yang bersihin semuanya. Dicuci sampai bersih dan gak bau lagi. Nah terus pas jam 12-an malam Moebi, Dini, Dio, Wanda, dan 3 orang temannya Dini yang lain mutusin untuk keluar villa untuk ke tempat nongkrong yang lumayan terkenal di Bogor. Jadi gak semuanya ikut tuh. Dan pas perjalanan pulang, tiba-tiba si Kina tuh ngechat di grup. Dia bilang, guys, Dani sama Pandu diketawain dari kamar mandi belakang. Wah di situ Dini langsung deg-degan banget tuh, karena pas dikabarin Kina, kebetulan Dini dan yang lainnya tuh udah di depan gerbang villa. Nah karena si villanya tuh dikunci, Dini nelfonin Kina lah. Terus dia bilang, gue di depan gerbang nih, tolong bukain dong. Terus si Kina tuh ngomong, gak ada yang berani bukain Din, pada takut semua. Terus akhirnya Dini bilang lah ke teman-teman yang lain yang di mobil kalau ada kejadian yang bikin mereka takut itu, dan gak ada yang berani bukain gerbang villanya. Nah ternyata si Reno, temennya yang tepar terus muntah-muntah itu,
tiba-tiba tuh kebangun katanya. Dan dia tuh juga kebetulan gak tau lah ada kejadian diketawain itu. Akhirnya dia tuh yang bukain pintunya. Sebelum Dini masuk ke villa tuh, Dini kayak ngelihat sekitar dulu kan. Dan dia tuh kayak ngelihat sesuatu yang bikin dia takut banget Moibi. Dia ngelihat ada sosok merah di dekat jendela kamar tempat dia tidur. Buset. Tapi di situ tuh Dini nggak bilang kalau dia ngeliat itu ke teman-temannya. Dini langsung nyuruh teman yang lain masukin mobilnya. Dan pas semua masuk diceritain lah. Jadi si Dani sama Pandu lagi main biliar karena katanya gabut. Terus pas mereka lagi asik main, tiba-tiba ada yang ketawain tuh dari arah kamar mandi. Seketika mereka langsung lari lah tuh ke dalam. Dia ngebangunin semuanya yang udah tidur. Kaget tuh akhirnya semuanya. Tapi si Reno doang tuh yang gak kaget karena dia masih tepar kan. Ya. Nah pas lagi diceritain itu, Dini tuh duduk di bangku yang ada di ruang tamu. Posisinya di pojok depan TV. Dan posisi bangkunya ini tuh bisa ngeliat ke arah pintu villa. Terus gak lama dari situ dia langsung masuk kamar buat tidur. Nah pas Dini mau tidur, dia biasanya tuh posisi tidurnya tuh pasti miring kan. Dan gak tahu kenapa, kayak dari arah belakang badannya, dia tuh ngerasa kayak ada yang jalan gitu Moibi. Terus kayak ngebisikin kupingnya Dini kayak ada suara gitu. Terus Dini tuh langsung duduk ngelihat sekitar, tapi untungnya tuh gak ada siapa-siapa. Ya udahlah, akhirnya Dini langsung pakai kupluk yang ada di hoodie-nya, terus dia lanjut tidur. Tapi ternyata semakin dia maksain buat tidur, tiba-tiba tuh jadi ada suara jalan yang makin ngedeket. Dan karena di sampingnya Dini ada temennya si Wanda, Dini langsung meluk temennya inilah dan baca doa. Baru di situ Dini bisa tidur. Terus paginya mereka langsung check out hotel tuh semuanya. Pas di perjalanan pulang, pas di jalan tol, tiba-tiba tuh kayak hujan deras banget. Dan lagi-lagi Moibi, ada yang teriak di kupingnya si Dini. Terus refleks lah si Dini langsung nengok belakang kan, karena dia duduk di tengah tuh. Pas dia nengok, ternyata semua temennya tuh lagi tidur. Di situ Dini nggak mau mikirin apa yang terjadi lah. Akhirnya dia meremin matanya aja tuh karena dia juga takut. Dan sejam kemudian mereka sampailah di rumahnya Dini. Si Dini nggak tahan banget. Akhirnya dia langsung ceritain lah semua yang dia alamin selama di kamarnya nih ke teman-temannya semuanya. Dan yang bikin Dini merinding, ternyata si Wanda ini jam 2-an pas lagi tidur di villa tuh nangis karena ngelihat sosok hitam besar yang ada di atas kepalanya Dini pas Dini tidur itu Moibi. Oh. Di situ Wanda juga cerita, katanya pas si Dini lagi marinasi ayam itu, si Wanda kan tiba-tiba lari ya. Ternyata Wanda itu tuh ngeliat ada sosok yang ngeliatin dan nungguin Dini di bangku makan itu. Buset. Tapi gak cuma itu Moibi. Kalian inget gak pas sore-sore Kina lagi main di ayunan dan ngajak Wanda Dio keluar main ayunan juga. Nah kenapa mereka milih senyum doang daripada nyamperin si Kina? Karena ternyata Moibi, si Wanda ini ngeliat ada sosok anak kecil duduk di pangkuan Kina. Ih. Wow. Anjir, berarti setannya banyak banget di villa itu ya? Iya bener. Itu berarti penunggunya gak cuma satu sih. Emang banyak banget ya. Iya bener, ada banyak. Dan yang selalu diganggu ya Dini sebenarnya.